Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Secret Team 19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irenita Anggraini dan teman-teman saya ada Emia Pepayosa, Dian Hakiki, Dwi Irnita, Rina Yosefa, Ari, dan Roy. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul yang ada di video ini, kita akan membahas mendownload dan mengolah data di JASP. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu JASP. Nah, jadi JASP adalah singkatan dari Geoffrey Amazing Statistic Program. Nah, JASP ini merupakan software analisis statistik gratis yang dibuat oleh universitas yang ada di Amsterdam. JASP ini dapat diunduh secara gratis melalui linknya. Selain JASP, banyak juga kok sejumlah program komputer analisis statistik yang dapat kita unduh secara gratis. Contohnya itu ada StatCal, kemudian ada R, dan masih banyak lagi yang gratis. Selain free, kelebihan dari JASP ini adalah dapat dipasang di beragam sistem operasi komputer. Misalnya di Windows nih, di Linux, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari cara mendownload JASP di Windows. Kali ini saya memakai laptop yang berbasis Windows. Nah, sekarang kita buka di Chrome, saya memakai Google Chrome. Nah, kita langsung ketik saja JASP. Kalian bisa lihat di layar kaca Anda. Kemudian kita pilih yang bagian download. Nah, kemudian ini dia. JASP dapat di-download di beragam sistem operasi komputer nih, Windows, Mac OS, Linux. Nah, sekarang kita pilih yang Windows. Berhubung laptop saya sudah ada JASP, nah kita langsung buka aplikasinya, softwarenya JASP. Nah, begini tampilan dari JASP tersebut. Nah, untuk mengolah data di JASP, sebelumnya kita harus mempunyai data dulu. Ini datanya saya buat di Excel. Di sini ada jenis kelamin, hobi, berat badan, dan tinggi badan. Nah, untuk jenis kelamin dan hobi, ini merupakan variabel kategori. Nah, jadi untuk data kategori itu, kalian hanya membuat angkanya saja. Nah, angka-angka ini memiliki keterangan yang ada di atas ini. Nah, 1 itu untuk perempuan, 2 itu untuk laki-laki. Dan untuk hobi, kalau angka 1 itu menulis, 2 bersepeda, dan 3 menari. Nah, untuk data di nomor 1 ini, jenis kelaminnya 2. Oke, berarti jenis kelaminnya adalah laki-laki dan hobinya adalah 2. Hobinya adalah bersepeda. Dan untuk berat badan serta tinggi badan ini merupakan variabel numerik, yaitu angka. Nah, sekarang untuk mengolah data di JASP ini, kita harus copy dulu nih ke Notepad. Langkah pertama adalah copy ke Notepad. Oke, ini kita copy. Di sini data yang saya buat ada 16 data. Kita copy, kita pindahkan ke Notepad. Oke, ini sudah udah ada di Notepad. Nah, sekarang kita simpan. Kita simpan di data di foldernya Secret Team 19. Nama filenya data secret. Oke, ini udah tersimpan. Sekarang kita buka JASP kita. Nah, ini tampilan JASP-nya. Kemudian cara menginput datanya, kita pilih yang ini, logo ini. Kemudian kita pilih open. Di sini ada yang bagian komputer. Kita
browser. Jadi tadi data kita ada di data di foldernya secret team. Ini dia, data secret. Oke, kita klik 2 kali sedang mengimport. Ya, beginilah tampilan dari data kita kalau sudah diinput di JSP. Nah, sekarang ini kan jenis kelamin. Orang pertama adalah 2. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi aslinya. Misalnya 2 itu tadi laki-laki, sekarang kita ubah. Oke, untuk 1 tadi itu perempuan. Dan untuk 2 itu laki-laki. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, ini dia tampilannya kalau sudah kita ubah. Jadi yang pertama itu laki-laki, 1, 2, 3 itu laki-laki, yang keempat perempuan. Nah, untuk hobi kita lakukan hal yang sama. Kita ubah labelnya. Yang 1 tadi sudah kita lihat datanya. Yang 1 tadi itu menulis, yang kedua bersepeda, yang ketiga menari. Menulis, bersepeda, dan yang terakhir adalah menari. Oke, ini dia datanya. Jadi di sini sudah jelas semuanya, laki-laki bersepeda. Oke, ini bersepeda. Oke, ini udah jelas datanya ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ada penambahan untuk data ini. Nah, untuk jenis kelamin, kita bisa lihat scale-nya. Nah, ini dia. Ini scale ordinal nominal. Nah, data yang untuk jenis kelamin itu termasuk di dalam nominal. Begitu juga untuk hobi, dia masuk ke nominal. Karena jenis kelamin dan hobi ini tidak memiliki urutan. Nah, kalau untuk berat badan dan tinggi badan, ini termasuk di dalam scale, yaitu rasio numerik, itulah angka. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana sih untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, standar deviasi, dan rata-rata. Nah, caranya kita pilih yang bagian deskriptif. Kemudian kita pilih deskriptif statistik yang ini. Kemudian kita pilih variabel. Nah, kita kan mau mencari rata-rata. Rata-rata itu pasti berhubungan dengan angka. Yang berhubungan dengan angka adalah berat badan dan tinggi badan. Oke, kita input dulu, masukkan datanya. Kita pilih yang ini. Oke, tinggi badan. Oke. Di sini tertera berat. Setelah kita input berat badan dan tinggi badannya, di sini bisa kita lihat dengan jelas, diketahui rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimumnya. Yang untuk berat badan rata-ratanya 64,231 dan tinggi badan rata-ratanya itu 168,722. Dan berat badan minimum ada di 40,77 kilo dan tinggi badan minimumnya itu 148,32 cm. Nah, untuk kita mengetahui berapa sih rata-rata yang jenis kelamin gitu kan, ini kita buat input datanya di split. Kemudian ini kita pilih frekuensi table. Nah, di sini tertera bahwa berat badan perempuan, rata-rata berat badan perempuan itu berada di 71,132 kilo dan rata-rata berat badan laki-laki itu 60,091. Nah, ketahuan di sini ya, yang lebih berat itu rata-ratanya perempuan gitu. Dan untuk
rata-rata tinggi badan perempuan ada di 169,267 dan rata-rata tinggi badan laki-laki adalah 168,396. Nah, untuk hobi juga bisa, kita keluarin dulu jenis kelaminnya, dan kita masukkan hobi. Nah, di sini juga tertera rata-rata berat badan yang menyukai menulis itu ada 66,86, ada 7 orang mereka, dan rata-rata berat badan yang menyukai bersepeda itu 68,175 dan ada 4 orang. Nah, begitu juga untuk membaca data yang di sini sama halnya. Oke. Kemudian kita akan mencari distribusi frekuensi dan persentase. Nah, ini yang tadi kita kerjain. Kita kembalikan ke kolom yang di sebelah sini. Kita pindahin. Oke, ini semua udah di sini. Kemudian kita pilih yang jenis kelamin. Kita mencari distribusi frekuensi dari jenis kelamin dan hobi. Nah, kemudian kita pilih frekuensi tablesnya. Nah, di sini ketahuan bahwa perempuan itu frekuensinya ada 6 dengan persentasenya itu 37,5. Laki-laki itu ada 10 orang, persentasenya 62,5. Nah, untuk frekuensi hobi, yang hobi menulis itu ada 7 orang dengan presentasinya 43,75, yang bersepeda ada 4 orang, yang menari ada 5 orang. Nah, itu dia distribusi frekuensi dan persentasenya. Untuk selanjutnya, di JASP ini kita bisa juga menampilkan grafik diagramnya. Nah, caranya itu seperti apa? Oke. Untuk membuat diagram tabelnya itu, kita pilih yang ini, plots, kemudian pilih yang basic plots bagian distribusi plots. Nah, ini dia. Perempuan ada 6, laki-laki ada 10. Nah, di data kita ini, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan yang hobinya paling banyak itu adalah hobi menulis. Kita juga bisa buat nih, diagram ini. Diagram lingkaran. Nah, ini dia. Yang warna ini adalah perempuan, yang laki-laki. Tertera semuanya. Kita juga bisa buat, kalau ini kan jenis kelamin dan hobi, kita bisa buat juga yang untuk berat badan. Bentar, kita kembalikan dulu hobi dan jenis kelaminnya. Kemudian kita input berat badan dan tinggi badan. Oke, nah ini dia. Untuk berat badan, tinggi badan. Kalau teman-teman membutuhkan data yang sudah kita olah ini untuk menjadi tugas teman-teman bisa copy datanya. Caranya seperti ini. Di bagian ini, deskriptif statistik, pindah ke bawah, kita pilih copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Ctrl V. Nah, ini dia. Kemudian kita juga bisa mengcopy tabelnya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Ctrl V. Nah, ini bisa kita atur posisinya. Ini dia untuk tabel tinggi badan. Untuk selanjutnya yang untuk berat badan bisa kita lakukan hal yang sama. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat sebaran datanya. Nah, kita pilih dari correlation plots. Ini dia. Kita bisa lihat
Ini adalah sebaran datanya. Kemudian selain distribusi sama correlation, kita juga bisa menampilkan box plot nih. Ini dia box plotnya. Ya, ini box plot untuk tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini garis ini adalah Q1-nya, kuartil bawah. Ini adalah Q2 dan Q3. Yang di atas ini adalah nilai maksimumnya dan di bawah adalah nilai minimum. Begitu juga untuk berat badan. Nah, itu dia tadi video tentang pembahasan cara mendownload dan mengolah data di JAX. Sekian video dari kami, nantikan video kami selanjutnya tentang JAX. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.